Oke bro, balik lagi di Afu Channel. Kali ini gue akan ngebahas anime Auno Exorcist Kyoto Fujohen Part 2-nya guys. Yang belum nonton part satunya tonton dulu biar paham di part yang kedua ini. Let's go! Di episode yang sebelumnya, kita diperlihatkan ayah Ryuji yang gak tahu dia ini mau ngapain. Scene berpindah, diperlihatkan Ryuji yang sedang mengawasi Juzo dan Juzo langsung masuk ke markas. Di sini Ryuji ikut masuk ke markas dan kaget saat orang-orang yang ada di sana pada terkapar. Di sini kita diperlihatkan Rin masih berlatih dan pada akhirnya dia bisa mengendalikan api birunya walaupun baru sedikit. Kita balik lagi ke Juzo dan dugaan Juzo benar bahwa Mamushi itu pengkhianat dan Mamushi bilang kalau yang pengkhianat itu Tatsuma dan Mephisto. Dan Mephisto ini orang yang membesarkan Rin secara diam-diam di bawah asuhan Fujimoto Shiro. Dan Mephisto memberi taruhan. Rin akan menjadi Raja Iblis di Gena atau penyelamat Orde, lebih tepatnya Asia. Kita balik lagi di Juzo dan Mamushi. Di sini Mamushi mengeluarkan jurus ular putih yang besar. Dan di sini Uwabami, Tatsuma, dan Yozo mendengar semua ucapan Mamushi di CCTV. Dan Yozo menyuruh eksorsis senior untuk menangkap Mamushi. Dan di sini terjadi pertarungan sedikit antara Mamushi dan juga Juzo. Tapi tiba-tiba ada yang menyusup ke markas. Dan yang menyusup itu adalah Todo. Ya, Shima-kun, ohisashiburi da ne. Di sini Mamushi mengeluarkan mata itu. Dan mata itu dibawa kabur oleh Mamushi dan juga Todo. Setelah kejadian itu, Ryuji melihat ayahnya. Dan Ryuji langsung menghampiri ayahnya dengan marah. Dan Ryuji bilang kalau kekacauan ini semua terjadi karena ayah yang gak ikut rapat pada saat itu. Ryuji bilang, apakah ayah sudah mengkhianati seperti yang dikatakan Mamushi? Dan Ryuji menyuruh ayahnya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di hadapan semua orang. Dan ayahnya Ryuji berkata, dia tidak akan mengatakannya ke siapapun, bahkan ke anaknya sendiri yaitu Ryuji. Dan ayahnya Ryuji bilang, Ryuji ikut perintah ibumu dan para guru dan jangan sampai terlibat. Setelah itu Ryuji bilang, jangan berlagak seperti seorang ayah hanya saat waktunya tepat. Kalau ayah pergi tanpa menjelaskannya, itu artinya kau bukan ayahku. Kau bukan siapa-siapaku. Saat ayah Ryuji mau pergi, dia dihentikan oleh Rin. Tapi tiba-tiba Ryuji dipukul oleh Rin. Lalu Rin menyuruh Ryuji untuk meminta maaf ke ayahnya. Tapi Ryuji hanya diam saja. Dan perdebatan mereka berdua dihentikan oleh ayahnya Ryuji. Tapi Ryuji menyuruh ayahnya untuk pergi dan jangan kembali lagi. Tiba-tiba Rin di sini kehilangan kendali karena Rin teringat oleh ayahnya. Di sini gue ceritain sedikit. Dulu Rin pernah berkata seperti Ryuji tadi. Dan alhasil ayah Rin mati di depan Rin. Dan Rin pun menyesali itu. Makanya Rin gak mau Ryuji mengulangi kesalahan sama yang sudah dilakukan Rin pada saat itu. Di tengah perdebatan itu, datanglah Juzo untuk memisah mereka berdua.
Di sini Sura datang untuk menenangkan Rin dan Sura mengingatkan kepada Rin kalau Rin mengamuk lagi, dia akan dijadikan target eksorsis. Tapi Rin menyuruh Sura untuk pergi dan Rin bilang ke Sura kalau dia itu brengsek. Alhasil, Sura mengucapkan mantra yang dibuat khusus untuk Rin. Rin pun kesakitan dan tepar. 邪魔すんなブス Busu? Bici ya, bici yanji gaji. Setelah kejadian itu, Tatsuma menghampiri Sura dan mengelus bokongnya Sura. Sontak saja Sura marah dan menendang Tatsuma, tapi tendangan Sura tidak kena. ええケツやな Tidak disangka Tatsuma mengelus bokongnya Sura itu. Sebenarnya Tatsuma itu naruh surat di celana Sura. Setelah itu Tatsuma pun pergi. Scene berpindah di mana Yukio dan timnya sudah sampai di Kyoto dan Sura menghampiri Yukio. Tidak lama dari itu Yuzo dan Wabami datang dan mereka akan mengadakan rapat. Diperlihatkan Todo dan Mamushi berhasil kabur dan Mamushi memakai mata itu. Tapi kelihatannya Mamushi tidak terlalu kuat untuk menahan tekanan mata itu. Scene berpindah di tim eksorsis dan yang lainnya sedang rapat. Di sini Yuzo memberitahukan kepada tim eksorsis bahwa yang mencuri mata kanan Fujoo adalah Mamushi. Dan Yuzo memberitahukan 150 tahun ini Sekte Myoda sudah menjaga rahasia di balik rahasia. Rahasia itu adalah jika mata kanan dan kiri Fujoo disatukan, maka akan mengeluarkan racun yang sangat berbahaya. Sehabis itu, Yukio berpikir apakah Todo berencana untuk melepas racunnya. Tapi, kenapa mereka tidak melakukannya setelah berhasil mencari mata kanan? Dan Yukio punya firasat kalau Todo mempunyai motif lain, motif yang lebih kejam. Dan Sura mau mengobrol berdua sama Yukio, yaitu tentang Rin yang mengeluarkan apinya di depan semua orang. あのバカそれで兄は今どこに Lalu, mereka berdua menuju penjara tunggal blok 1, yang dimana Rin dipenjara di situ. Dan Yukio berkata pada Sura bahwa dia sudah bersumpah di depan makam ayahnya untuk melindungi Rin. Scene berpindah di Shiemi dan Kamiki. Dan di sini Shiemi sudah ceria yang nggak seperti biasanya. Tiba-tiba Renzo Konekomaru datang sama Ryuji yang pipinya terluka karena dipukul oleh Rin. Ryuji bilang mata kanan telah dicuri di markas dan juga Rin ditahan karena Rin mengeluarkan apinya di depan semua orang. Sontak saja mereka yang mendengar cerita dari Ryuji kaget. Kita balik lagi di Yukio dan Sura. Mereka berdua sudah sampai di penjara Rin. Lalu Sura memberikan surat dan Rin disuruh baca sendiri surat itu. Tapi Rin tidak bisa membaca surat itu. Alhasil surat itu diambil oleh Sura dan berkata, kalau anak zaman sekarang seperti ini, aku jadi cemas dengan masa depan dunia. Buset. Emang ngadi di Sura. Tapi dia sendiri tidak bisa membacanya karena itu tulisan kursif. Untung saja Yukio bisa membaca tulisan kursif dan Yukio mulai membacanya. Ini bermula dari sebelum Rin dan Ryuji lahir. Pada saat itu, istri Tatsuma sedang sakit dan semakin hari istri Tatsuma semakin lemah. Dan Tatsuma tidak bisa berbuat apa-apa karena penyakit itu disebabkan oleh racun yang berasal dari mata kanan Fujoo. Setelah itu Tatsuma dipanggil oleh ayahnya. Dan ayah Tatsuma ini adalah seorang pendeta. Tatsuma dimarahin oleh ayahnya karena Tatsuma mengabaikan tugasnya. Tugas Tatsuma ini untuk menjaga orang-orang dari mata kanan Fujoo. Kalau sehari tidak mengabdi kepada Buddha, maka dia akan meninggalkan Tatsuma beserta kekuatannya. Tapi Tatsuma sudah melakukannya selama 7 tahun. Tapi selama 7 tahun itu tidak ada perkembangan sama sekali. Dan sudah ada 15 korban. Di sini Tatsuma sedang ritual. Dan persembahan ritual itu adalah pedang koma.
Tapi di tengah ritual itu ada iblis jatuh bersama orang yang membunuh iblis itu, tepat di tengah mereka. Orang itu bernama Fujimoto Shiro atau ayahnya Rin dan Yukio. Lalu Fujimoto Shiro ini mau membawa pedang koma. コーマ剣だっけこれもらってくわ Shin berpindah di Mamushi dan Todo yang sudah mau sampai di ruangan Goma. Saat Mamushi berlari menuju ruangan Goma, dia teringat masa kecilnya yang sering bermain di area situ. 待てお猿どもうわちょっとあらら、こんなところにおったんか、マムシ。さあ、帰ろうか。こらマムシここには力 Dan mereka berdua sudah sampai di ruangan Goma. Di sini Mamushi kaget karena sudah lama ruangan Goma itu ditinggal, tapi api suci altar masih menyala. Kita balik lagi di surat yang dibacakan Yukio, bahwa pedang koma itu pedang iblis yang diwariskan sebagai objek penyembahan utama sekte Myoho Dharani. Menurut legenda, pendiri Myoda, Fukaku memanggil iblis api bernama Karura yang ada di dalam pedang koma dan menggunakan apinya untuk mengalahkan Fujoo. Kita balik lagi di Fujimoto Shiro yang mau mengambil pedang itu, dan Yozo menyerang Fujimoto Shiro karena Fujimoto Shiro mau mengambil pedang koma. Serangan Yozo meleset tapi tiba-tiba Fujimoto Shiro terkapar. Ternyata Fujimoto Shiro ini dari awal sudah terluka, tapi lukanya baru muncul. Alhasil Fujimoto Shiro dibawa Tatsuma untuk diobati, tapi bukannya bilang terima kasih. Fujimoto Shiro malah bilang, harusnya kamu meninggalkanku saja, dasar orang lembek. Buset, ini orang gak tahu terima kasih apa, malah bilang kayak gitu. Blok. Fujimoto Shiro mau merokok dan minta korek ke Tatsuma, tapi Tatsuma malah mematahkan rokoknya Fujimoto Shiro karena tidak boleh merokok di situ. Fujimoto Shiro bilang dia datang ke sini atas perintah bosnya dan sepertinya mereka akan menggunakan pedang koma itu untuk membunuh seorang anak. Dan di sini Tatsuma menyuruh Fujimoto Shiro untuk pergi karena dia tidak boleh merawat seorang pembunuh anak-anak. Dan Fujimoto Shiro bilang, aku akan segera pergi setelah mendapatkan pedang koma itu. Di sini Fujimoto Shiro berlari dan dia dikejar oleh Tatsuma. Tapi Fujimoto Shiro membuka pintu yang isinya orang sakit semua, diakibatkan terkena racun mata kanan Fujoo. Fujimoto Shiro berlari ke arah ritual itu dan menghentikannya. Dan Fujimoto Shiro bilang, kalau orang-orang tidak butuh doa, kau harus mengeluarkan racun di dalam tubuh mereka. Fujimoto Shiro menyuruh biksu yang ada di sana untuk bawakan lobak, semua obat-obatan, calamas, garam batu, dan juga cabai rawit. Dan juga minyak tar atau lilin tawon atau lemak babi. Setelah itu Fujimoto Shiro mengobati mereka semua dan alhasil mereka semua sembuh. Setelah semua sembuh, Fujimoto minta imbalan. Gak lama dari itu Fujimoto Shiro dikejar oleh orang yang disuruh ayahnya Tatsuma. Dan Tatsuma akan dihukum karena telah membawa kafir itu di kuil. Dan kafir itu harus dibunuh. Habis itu Tatsuma bilang kalau ayah hanya melindungi peraturan saja. Tapi aku tidak seperti ayah. Lalu Tatsuma pun pergi. Shin berpindah di Fujimoto Shiro yang masih dikejar oleh orang suruhan ayahnya Tatsuma. Dan Tatsuma tiba-tiba ada di depan Fujimoto Shiro. Lalu Tatsuma ngasih pedang itu ke Fujimoto Shiro. Habis itu Tatsuma menunjukkan jalan agar Fujimoto Shiro bisa lolos. Tatsuma memberi pedang itu karena dia tahu waktu kecil Tatsuma diam-diam mencabut pedang itu dan dia tidak melihat apa-apa, entah Karura maupun apinya, alias pedang itu kosong. Tatsuma percaya kepada Fujimoto Shiro bahwa Fujimoto Shiro tidak akan memakai pedang itu untuk membunuh anak-anak. Dan sebelum Fujimoto Shiro pergi, Fujimoto Shiro bilang bahwa ini awal pertemanan kita. Buset, ngeri bos. Shin berpindah di Mamushi dan juga Todo. Lalu mereka sudah sampai di potongan tubuh Fujoo. Todo bilang, kalau mata kanan dan kiri disatukan,
maka Fujoo akan kembali ke masa kejayaannya. Dan Mamushi bilang, "Siapa kau sebenarnya?" sambil ketakutan. Saat Todo mau mendekati Mamushi, untung saja Tatsuma datang dan Tatsuma mengeluarkan Karura untuk menyerang Todo. Lalu pertarungan sengit pun dimulai. そういうわけにはいかないのでね。では奥の手に出よう。 Tapi Todo berhasil memasang mata itu di potongan tubuh Fujoo. Setelah itu Fujoo pun bangkit. Lalu Juzo datang dan Tatsuma menyuruh Juzo untuk membawa Mamushi kembali ke ayahnya. Di sini Tatsuma ingin mengalahkan Fujoo dengan Joukafu no In. おまくさんまんじゃ。だが、おはい、浄化風のい。 Setelah menggunakan jurus itu, Tatsuma pun langsung kelelahan. Dan tiba-tiba Tatsuma ditusuk Todo dari belakang. おはいくらでも。Oke, kita akan melanjutkannya di part berikutnya. Hah, 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 hah.